Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yuska Ismail, peserta Latsar CPNS Pusdikmin Polri gelombang 9 angkatan 49 dari pemerintah Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume materi agenda 3 tentang manajemen ASN. Yang pertama, definisi manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang aparatur sipil negara yang terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, mengenai peranan ASN, pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban PNS dan P3K. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, berhak mendapatkan cuti. Yang ketiga, berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Yang keempat, berhak mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima, berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Adapun P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Setelah kita mengetahui hak dari PNS dan P3K, dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat berwenang, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, menyimpan rahasia jabatan sesuai perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun sistem merit dalam pengelolaan ASN, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan, kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan informasi kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitas dalam pelaksanaan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.